Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba install Ubuntu versi 20.04 dengan konsep dual booting. Oke, misalkan saya memiliki sistem operasi Windows ya, yang ini. Nah, jadi saya sudah membuat dua buah partisi, yang mana partisi C dan D ya. Jadi partisi C ini merupakan partisi Windows ya. Nah, jadi saya buat dua partisi ya, jadi partisi C dan partisi D. Nah, jadi yang D ini akan saya beri nama partisinya Ubuntu ya. Itu cuma untuk mempermudah saja ya. Nah, yang perlu diingat itu adalah jumlah size-nya ya. Jadi jumlah size pada partisi C ini kurang lebih 3 GB dan jumlah partisi pada partisi D ini ya, maksud saya size-nya ya, itu kurang lebih 47 GB. Nah, jadi kita akan mencoba mendemokan bagaimana cara menggunakan konsep dual boot ya. Jadi menginstal Linux Ubuntu menggunakan konsep dual booting ya. Jadi ketika kita menghidupkan komputer, kita mendapatkan pilihan sistem operasi ya, mau install maksud saya mau menjalankan sistem operasi Windows atau menjalankan sistem operasi Ubuntu. Oke, langsung saja mari kita matikan komputernya ya. Nah, pastikan kita sudah menginstall Ubuntu installer ya. Nah, setelah itu dia akan tampilannya seperti ini. Silakan ditunggu saja hingga 100% ya. Ini dia pengecekan file image-nya atau file Ubuntu installernya. Nah, ini sudah tampilan masuk proses instalasi ya, dalam artian menunya ya. Apakah kita mau mencoba Ubuntu, silakan try Ubuntu. Nah, kalau kita pengen install, silakan pilih install Ubuntu. Nah, pilihan bahasa ada banyak di sini ya, silakan dipilih. Kalau menurut saya sih sebaiknya default saja, yaitu bahasa Inggris. Oke, kita mulai install Ubuntu. Kita tinggal diklik install Ubuntu ya. Nah, ini tergantung kecepatan dari komputer kita memproses instalasinya. Nah, ini masuk ke menu pemilihan layout keyboard ya. Kalau saran saya adalah default saja ya, nggak usah diubah, langsung saja continue ya. Ini kita klik continue ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Nah, jadi kita mulai pemilihan install software. Jadi pilihannya ada dua, yaitu normal installation dan minimal installation. Jika kita memiliki partisi yang besar ya, nah silakan pilih normal installation. Jika tidak, pilih minimal installation ya. Nah, kemudian di bawahnya adalah other option, ya ini dihilangkan saja ya. Jadi itu dia akan langsung download update-annya ya. Saran saya nanti saja ya. Nah, kemudian kalau pada kasus ini kita pilih minimal installation ya, kemudian saya pilih continue. Nah, kemudian masuk kepada bagian mempartisi. Nah, kita pilih bagian adalah something else ya. Nah, kalau pilih paling atas itu untuk mereplace ya, silahkan lihat video saya sebelumnya ya. Jadi paling atas itu mengganti Windows dengan Ubuntu. Nah, pilihan saya sarankan pada video kali ini adalah something else ya. Nah, saya pilih something else, nah kemudian continue ya. Nah, kemudian masuk mempartisi ya. Nah, ini tadi ya ada dua partisi, yang di atas itu nampak ya, Windows XP ya. Nah, di bawah adalah partisi data tadi ya, dalam artian D tadi. Nah, itu yang akan kita hapus terlebih dahulu ya. Jadi pilih partisi tersebut ya, ini kita klik tanda minus itu ya, itu artinya menghapus. Nah, jadi kita akan membuat partisi baru secara manual ya. Nah, ini kita akan contohkan di sini. Nah, ini dia ya. Jadi jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita klik tombol tambah ini untuk membuat partisi baru. Nah, partisi yang pertama kita buat jenisnya adalah swap ya. Nah, swap ini merupakan memori virtual. Nah, untuk informasi, karena memori yang saya
tersedia adalah 4 GB, maka di partisi swapnya akan saya berikan 4 GB juga ya. Jadi memori virtual itu swap ya. Jadi pada Linux istilahnya seperti itu. Nah, jika 4 GB berarti 4096 MB. Nah, itu yang akan diisi nah itu yang akan saya isi pada bagian size ya. Nah, kemudian dipilih use as-nya ya, kita pilih apa? Swap ya, swap area. Nah, kalau sudah tinggal di OK-kan saja ya. Nah, jadi kalau kita memiliki memori 8 GB, silakan diisi 8 GB di swapnya. Ini pengisian swap untuk memaksimalkan kinerja ya, kinerja dari sistem operasi. Nah, silakan tunggu beberapa saat ya. Proses mempartisi sedang berlangsung. Nah, kalau sudah jadi seperti ini ya swap. Nah, sudah terbuat partisi swap berjumlah 4 GB atau 4095 MB. Nah, kemudian kita akan memberikan partisi untuk C-nya ya, istilahnya kita di Windows ya. Kita akan memberikan partisi sistemnya ya pada bagian free space tersebut. Nah, free space tersebut kurang lebih ada 47 GB ya, atau 46.000 MB. Nah, kita pilih free space tersebut dengan klik tombol tambah ini ya. Nah, kemudian di size ini ya kita tidak ubah, yang perlu itu diubah adalah mount point-nya ya. Nah, itu kita pilih root ya, istilahnya kalau slash itu. Nah, kalau sudah tinggal di OK-kan saja ya. Nah, itu sudah jadi ya, SDH6 extended 4. Ini sudah root. Nah, pastikan itu tercentang ya, dan kita klik di sini ya, untuk mulai instalasi. Nah, kita tinggal klik install now. Nah, finalisasi terakhir ya, ini apa yang kita buat tadi ya. Jadi silakan tinggal klik continue untuk mulai prosesnya. Nah, ini kemudian pemilihan time zone silakan disesuaikan ya dengan cara mengklik peta tersebut ya. Saya misalkan contohkan Jakarta ya, kemudian saya klik continue ya. Nah, yang terakhir kita memberikan username dan password terhadap komputer kita. Nah, di bagian your name silakan berikan namanya, kemudian di bagian computer name silakan diberikan nama. Nah, di bagian username silakan dibuat ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Itu di bagian password, buatlah password yang mudah diingat tapi susah dibobol oleh orang lain gitu ya. Oke, kalau sudah continue saja ya. Ini tampilannya udah selesai ya. Nah, silakan diklik tombol restart now ya. Nah, kemudian silakan ditunggu ya hingga muncul notifikasi selanjutnya. Nah, jadi tunggu beberapa saat, nanti dia akan menyuruh kita untuk menginjek ya USB installer atau CD installer ya. Nah, silakan dikeluarkan, cabut CD installer atau DVD installer, kemudian tekan tombol enter ya. Ini artinya proses instalasi sudah selesai. Nanti akan restart. Nah, ini tampilan grupnya sudah jadi ya. Nah, silakan dilihat, itu ada dua ya, ada sistem operasi Ubuntu dan kelengkapannya, kemudian ada Windows XP. Nah, sekarang akan kita tes Windows XP terlebih dahulu ya. Nah, ini tampilannya ya. Jadi tidak ada terjadi kesalahan ataupun error ya pada sistem kita. Nah, ini sudah berhasil masuk ya, berarti tidak ada permasalahan. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan sistem operasi Ubuntu. Nah, saya akan coba restart komputernya terlebih dahulu. Oke, nah setelah di restart masuk kembali menu tadi ya. Nah, sekarang saya akan pilih Ubuntu. Nah, ini tampilannya ya, jadi silakan masukkan passwordnya ya. Nah, silakan diklik ya. Nah, masukkan passwordnya yang telah kita buat tadi ya.
sudah di enter ya. Nah, ini tampilan Ubuntu 20.04 versi desktop. Nah, ini beberapa rekomendasi ya, ini silahkan di next kan saja ya. Ini pengaturan dasar saja ya. Next ya, kemudian selesai. Oke, sudah bukan cara install Ubuntu dengan konsep dual boot. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.